Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan ya, men. Semoga kawan-kawan semuanya terhindar dari mara bahaya. Tak doakan pokoknya dipermudah segala urusannya sampean, Mbak, di tempat majikan. Pokoknya apapun alasannya sampean, apapun permasalahannya sampean, semoga dipermudah segala urusannya sampean. Amin ya robbal alamin. Nah, kawan-kawan, mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas beberapa VT status yang beredar di kalangan kawan-kawan. Banyak kawan-kawan ini yang membuat status, tapi ini cuman membahas kasusnya doang. Tidak ada solusinya piye mengenai kasusnya Mbak E. Jadi melalui channel ini kita bakal membahas kasus sekaligus pandanganku mengenai kasus-kasusnya mereka, Mbak. Silakan kalau sampean-sampean tuh yang memiliki pandangan yang berbeda, silakan komen ya. Oke, iki yang pertama. Jadi dari kemarin saat ini aku membaca sebuah status kasusnya orang. Jadi ceritanya ada Mbak Indonesia ini yang baru datang ke Hong Kong sekitaran 3 hari katanya ya. Kemudian mbaknya ini memiliki bau badan sejak dulu. Jadi ketika di Indonesia ini sudah bau badan. Nah, sampai di Hong Kong karena cuaca panas, kemudian kerja juga full-fullan. Jadi tempat majikannya pun itu ungkep dan kipasnya ini tidak nyala, tidak ada kipas. Secara otomatis mbaknya ini keringetan. Ketika keringetan itulah bau badannya ini sangat nggak sedap. Nah, ketika si majikan ini mencium bau badan PRT-nya yang nggak sedap, secara otomatis dia ini nggak nyaman. Nah, ketika nggak nyaman itulah maka majikan melakukan pemutusan kontrak kerja kepada si Mbak E ini kan kawan. Padahal baru 3 hari bekerja di negara Hong Kong, bekerja di tempat majikannya. Nah, di dalam kasus seperti ini bagaimana sih menurut pandangan saya? Oke, gini. Jadi kan kawan, kalau ada kasus seperti ini ya, kalau ada ya, karena kita nggak tahu, karena aku sendiri nggak mengalami. Orang kalau bau badan ataupun bau mulut, kadangkala dia itu tidak merasa bahwa dia itu mengeluarkan bau badan ataupun mengeluarkan bau mulut. Kadangkala orang itu tidak merasa kalau dirinya ini mengeluarkan bau, sehingga membuat orang di sekitarnya diajak ngobrol, duduk ini nggak nyaman. Kadangkala orang tersebut tidak merasa kalau dia memiliki bau badan dan bau mulut, ada kan? Nah, seperti itu. Kecuali kalau memiliki teman yang biasa, kalau loloan biasa, kalau maki-makian biasa, kalau dikritik biasa, bro, lo bau mulut ya, lo bau badan banget sih, cobalah pakai parfum lah, coba bersih lah, coba minum air yang banyak lah, coba periksa ke dokter lah, coba makan sayur yang banyak lah. Seperti itu mungkin kita tidak merasa, kita nggak bakal marah kalau dinasihatin. Jadi intinya nanti kita bakal memperbaiki diri kita biar kita tuh nggak bau mulut, kemudian mulut kita nggak bau, kemudian badan kita juga nggak mau. Seperti itu kan. Tapi kalau tidak ada di sekitar kita ini yang ngomong karena takut tersinggung, tapi tiba-tiba Anda pergi, kemudian seperti majikan ini tidak memaafkan, langsung menginterminate Mbak E, menurut pandanganku ini juga salah. Walaupun majikan itu memiliki hak untuk melakukan pemutusan kontrak kerja ataupun mbaknya ini memiliki hak untuk melakukan pemutusan kontrak kerja, tetapi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Hong Kong, pemutusan kontrak kerja kedua belah pihak ini harus didasari dengan alasan yang tepat. Itu kenapa kalau tidak ada alasan yang tepat,
next time lek sampean maupun majikan yang memutuskan kontrak kerja, nanti kalau mengajukan CC baru atau sampean cari majikan baru, nanti imigrasi ini bakal sulit banget untuk jadi nanti imigrasi bakal sulit banget untuk mensetujui visa atau kontrak terbaru sampean atau kontrak terbaru majikan, karena alasanmu tuh nggak tepat loh memutuskan kontrak kerja tersebut. Itu kenapa sama mbak-mbak yang baru kerja di Hong Kong, tanyakan sama sampean sendiri, apakah ketika sampean diputus kontrak kerjanya secara sepihak dengan alasan yang tidak tepat, apakah sampean itu pengen cari kerja lagi di negara Hong Kong atau langsung pulang ke tanah air saja, tidak mau berangkat lagi atau tidak mau bekerja di negara Hong Kong? Tanyakan sama diri sampean sendiri. Tapi kalau sampean ini pengen kerja ke negara Hong Kong kembali, maka silakan Anda ini melawan majikan. Melawan majikan adalah ketika sampean ini sudah dikeluarkan, maka silakan tulis riwayat kenapa sampean diputus kontrak oleh majikan Anda, termasuk permasalahan bau badan itu. Karena itu tidak tepat kawan-kawan ketika kawan-kawan ini diputus kontrak hanya masalah sepele. Ini sederhana, tetapi kalau kawan-kawan nggak paham, maka ini bakal merepotkan sampean sendiri. Kemudian bagi mbak-mbak yang ngerasa memiliki bau badan, kemudian ngerasa memiliki bau mulut, jaga badan Anda. Jangan lupa minum air yang cukup, jangan lupa makan sayur-sayuran cukup. Coba periksalah ke dokter, coba konsultasi ke dokter. Karena di zaman yang canggih ini banyak obat-obatan untuk mengurangi bau badan kita, termasuk bagaimana kita menjaga berat badan kita kan kawan. Karena rata-rata mereka yang memiliki berat badan ini biasanya juga dibarengi dengan bau badan. Tetapi nggak semuanya kok, asal minum air yang cukup, olahraga yang cukup, sayuran yang cukup, itu bisa mengurangi kan kawan. Menurut aku bukan solusi kalau kalian pakai minyak wangi, karena nggak semua majikan tuh suka ketika kan kawan tuh memakai minyak wangi untuk mengurangi bau badan. Jadi penting banget kan kawan itu punya temen best friend yang sampean tanya, aku bau badan nggak sih? Aku mulutnya bau nggak sih? Itu penting banget mbak, karena aku dulu seperti itu. Aku mulutku bau nggak sih? Seperti itu. Karena memang aku sama temanku itu adalah bestie sekali. Jadi ketika aku menanyakan sama dia sesuatu hal yang menurut pandangan orang itu menjijikan, tapi aku dengan temanku ini biasa aja. Kadang-kadang temanku bilang, iya kamu kurang minum air ya. Oh iya kemarin aku makan cabai yang banyak, pedes tadi aku tuh yithe dalamnya. Nah seperti itu juga bisa loh kan kawan. Terlalu banyak makan pedes-pedes diri Anda sehingga menyebabkan yithe di dalam, dan itu bisa menyebabkan pernapasan kita juga tidak seberat. Ini oke kan kawan. Ini kasus yang kedua. Jadi Mbak Eiki 2 bulan baru bekerja di negara Hong Kong, kemudian dia notice. Alasannya karena dia tidak betah bekerja yang mana di dalam lingkup dia atau di rumah majikan dia ini ada 2 CC kan kawan. Kemudian ketika dia memutuskan untuk notice, terus si majikan ini bilang ke agensi, kemudian agensi ini marah besar. Intinya adalah kamu kan belum selesai potongan, kenapa kamu memutuskan untuk melakukan notice? Jadi itu agensinya itu merasa kecewa ya. Selain karena mbaknya ini masih masa-masa potongan, tentu ketika adanya pemutusan kontrak kerja, majikan agensi ini yang harus membayar atau mengembalikan
uang majikannya, atau harus membayar setengahnya, atau harus memberikan 1 cc lagi gratis. Karena sekarang kan praktek etiknya seperti itu kan kawan, udah disahkan loh. Jadi perjanjian awalnya bagaimana antara majikan sama agensi. Kalau si Mbak E ini memutuskan kontrak kerja, maka si agensi itu harus mengembalikan uang majikan. Ini yang pertama. Yang kedua, majikan hanya dikembalikan uangnya separuh saja, atau tidak dikembalikan tapi harus diganti dengan CC yang baru. Jadi itu sangat merugikan agensi kan kawan. Jadi kalau kawan-kawan ini memutuskan kontrak kerja, dipikir ulang-ulang, karena memang tidak memang tidak hanya Anda sendiri yang rugi, tapi juga agensi itu rugi. Tapi Mbak E ini memang tertekan sekali di tempat bose. Perkaranya adalah Mbak E Indonesia lainnya lagi ini mungkin lebih kepada cari muka, sehingga ini nggak membuat nyaman si Mbak E yang baru datang tadi. Kemudian bahkan dia ini nggak mendapatkan pembelaan ketika si Mbak E yang lama bekerja di tempat majikan tersebut ini sewena-wena. Jadi karena tidak nyaman, kemudian tidak ada pembelaan, ini membuat mbaknya ini stres, kemudian akhirnya dia notis tadi kan kawan. Nah, di dalam kasus ini yang menjadi pertanyaan Mbak E, apakah dia tidak berhak untuk memutuskan kontrak kerja? Jawabannya adalah Anda berhak memutuskan kontrak kerja kan kawan. Ketika Anda ini ngerasa tertekan, ketika Anda ini ngerasa stres dalam kondisi tempat majikan. Jadi penting sekali ketika sampean di posisi seperti ini, stres Anda ini sampai tahap berapa? Karena stres di negara Hong Kong itu memiliki tahapan, yang mana tahapan itu nanti bisa Anda tuntutkan kepada majikan atau kepada CC yang sudah lama tersebut. Dan kasus-kasus seperti ini kan banyak sekali kan kawan. Bahkan temanku dulu juga memiliki 2 CC di dalamnya. Dan yang lama itu sering banget mencari muka, pokoknya ngerasa benar. Sehingga temanku itu tidak kerasan, kemudian dia lebih baik mengundurkan diri daripada stres setiap kali diadukan, setiap kali dikata-katain katanya pemalas bla 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 bla, padahal di situ ada CCTV bisa ditonton oleh majikan. Tetapi karena memang majikan itu percaya sama CC yang lama, dan majikannya ini memang lebih membutuhkan CC yang lama, jadi CCTV pun dipasang ini tidak ada guna, karena memang lebih percaya omongannya CC lama. Akhirnya karena sudah tidak kuat dan tertekan, dia lebih baik memutuskan kontrak kerja kawan, daripada ikut stres, daripada dia nyimpen dendam sama sesama Mbak Indonesia. Itu tidak baik kan kawan. Jadi saran untuk Mbak E sudah tepat ketika dia memutuskan kontrak kerja. Tapi penting sekali Anda ini menulis segala kronologi, kemudian nanti dikirimkan ke imigrasi. Itu pun kalau sampean masih butuh bekerja di negara Hong Kong. Kalau sampean tidak butuh bekerja di negara Hong Kong, silakan Anda ini ya nggak perlu untuk menulis. Tetapi ingat, ketika Anda tidak mengadukan kasus Anda ini ke imigrasi, kasihan anak baru nantinya. Pasti majikan Anda ini bakal mengambil anak baru dari Indonesia untuk dipekerjakan dengan CC yang lama. Apakah Anda mau CC yang lama ini melakukan hal yang sama sesama orang Indonesia yang baru lagi? Tidak kan? Jadi silakan Anda tulis semua kronologi tentang kasus Anda, kemudian kirim ke imigrasi. Jadi itu buat pertimbangan bahwa lain kali majikan Anda kalau melakukan hal yang sama tidak bakal diberi 1 rumah 2 CC, biar kapok kan kawan. Oke, itu aja pembahasannya kan kawan. Banyak sekali ya kasus-kasus yang terjadi di sekitaran kan kawan semuanya. Tapi kali ini kita cuma bahas 2 aja. Semoga bermanfaat. Jaga diri baik kan kawan. Pokoknya
selagi sampean ini masih bekerja di majikan yang sama, majikan sampean menggaji, sampean kerja sendiri, majikan oke, fokus so kerja, fokus so nabung. Lek sampean udah balik Indonesia kayak aku, sampean nggak dapat pendapatan, kecuali kalau sampean ini sudah sejak lama ini memiliki pekerjaan untuk dibawa ke Indonesia, entah itu online, entah itu apapun sejenisnya, ataupun konten kreator, nggak masalah. Tapi ketika Anda ini cuman berfoya-foya ke sana kemari di negara orang, tabungan nggak ada, kasihan, bener kasihan sama diri sama sendiri. Fokus kerja nggih. Semoga bermanfaat. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.